Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu melalui tatap maya pada kegiatan hari ini. Sebaiknya kita berdoa dulu. Fadila bisa pimpin doanya? Dimulai. Berdoa selesai. Kita akan saling memperkenalkan diri kita agar kita lebih akrab dan bisa mengingat nama teman kita masing-masing. Halo semuanya, halo Bu Reni. Perkenalkan, nama saya Fadila Tujana. Saya dari kelas 11 IPS 1. Akan bermain rangkaian nama dengan tujuan agar kita semua semakin akrab dan mudah untuk mengingat nama teman-teman kita. Kegiatan hari ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Kita lakukan hari ini adalah konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang mengalami masalah. Oke. Nah, di dalam kegiatan ini ada 4 hal yang perlu kita secara khusus perhatikan. Ya. Nah, yang pertama adalah keterbukaan kita di dalam menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Terakhir adalah yang sangat penting di dalam kegiatan ini, yaitu kerahasiaan. Artinya, apapun yang kita bicarakan di dalam kelompok ini tidak boleh dibicarakan di luar sana. Ibu kemarin udah mengirimkan sebuah perjanjian mengikuti konseling kelompok hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih atas kepada Anda semuanya yang sudah mengembalikan surat perjanjian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Reni Firmansyah. Dengan ini saya Fadila. Untuk kegiatan hari ini kira-kira berapa jam yang kita butuhkan? Pelajaran, Bu. Adakan kegiatan ini selama 45 menit atau 1 jam pelajaran kita. Pada suatu hari, Dila dan Riri pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Di sana mereka pergi ke bagian buah-buahan. Nangka masak di pohon pada siang hari. Oke, good. Bagus, sebaiknya kita akan memulai kegiatan kita hari ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, pas kegiatan tadi, bahwasannya kita akan menyampaikan masing-masing, kita akan menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Baiklah, Bu. Saya tuh nggak berani bicara dengan teman-teman, Bu, apalagi dalam mengemukakan pendapat gitu, Bu. Karena ya saya tahu gitu jawaban dari pertanyaan saya tuh nggak berani untuk menyampaikan gitu, Bu. Baik, Fadila, Ibu paham apa yang kamu rasakan, dan mungkin ini agak berat juga ya buat kamu. Kalian telah mengungkapkan permasalahannya masing-masing, di mana Fadila dia tidak berani untuk berbicara di depan orang rame, kemudian Riri mau nambah uang jajan ya Riri. Kemudian Fani mau beli baju baru, orang tuanya nggak respon. Kemudian Lutfi dia mau beli baju baru juga ya Lutfi, tapi orang tuanya juga tidak merespon. Kemudian Naila permasalahan atau tidak memiliki rasa percaya diri. Oke, baik. Dari 5 permasalahan yang muncul hari ini, kira-kira permasalahan siapa yang terlebih dahulu kita bahas? Fadila aja, Bu. Kasihan Fadila. Boleh. Oke, gimana yang lain? Oke.
Kita setuju ya, kita membahas masalah fadilah. Oke, kalian lihat apa yang Box tadi yang berhubungan dengan masalah, kita harus terbuka, terutama kepada pembimbing konseling kita, karena beliau yang akan bisa membantu kita. Jadi kalau seperti box tadi, kalau kita tertutup, yang akan membantu kita tuh nggak tahu permasalahan kita, jadi sulit untuk membantu. Penting banget untuk terbuka tadi gitu, Bu. Kita harus terbuka sama masalah kita biar orang lain tuh bisa memberikan masukan gitu. Jadi tuh masalah kita jadi sedikit mereda. Jadi gini kan, Bu. Saya tuh nggak berani kalau mau menyampaikan pendapat gitu, Bu. Karena saya tuh malu gitu, minder terhadap kawan-kawan yang lain. Apalagi kalau misalnya ditunjuk sama guru tuh kan, Bu. Itu rasa kayak mau ke kamar mandi aja. Karena merasa bersalah banget kalau pendapat saya yang saya lontarkan ini salah gitu. Oke, baik Fadila, terima kasih kamu udah menyampaikan apa permasalahan yang kamu hadapi. Oke, baik. Itu permasalahan yang dihadapi oleh Fadila. Kelihatan? Kalau sampah, kan kita tuh bakal buang sampah itu satu-satu. Kalau satu-satu tuh pasti makin banyak kan, Bu. Apalagi di situ ada air. Nah, kalau semakin banyak sampahnya, airnya tuh bisa jadi banjir. Sama juga kayak permasalahan. Satu masalah yang belum kita selesaikan, terus kita pupuk-pupuk terus, itu akan bisa jadi masalah besar, Bu. Baik, Fani, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat? Kalau di barat kan itu kan ada sampah, Bu, dan manusia. Kalau dibaratkan dengan masalah kita, jika tidak kita selesaikan masalah kita atau tidak membagikannya dengan guru konseling gitu, maka masalah kita tuh akan lebih banyak jadinya, Bu. Maka masalah kita akan mengganggu keluarga atau enggak masyarakat lain gitu kan. Jadi begitu juga dengan sampah, Bu, kalau tidak dibuang pada tempatnya maka kita akan juga terganggu. Oke, baik, terima kasih Fatimah Naila. Nah, terima kasih kepada Fadila yang sudah menyampaikan permasalahannya. Nah, sekarang silakan kalian bertanya kepada Fadila tentang permasalahan yang dia hadapi. Oke, silakan. Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Saya tuh ngerasakan, Ri, kayak jadi saya ini nggak ada apa-apanya gitu dibanding teman-teman yang lain. Jadi minder banget. Kalau ada guru yang nunjuk kamu untuk ngomong di depan orang gitu, Dil. Iya, Bu. Saya tetap jawab sih, Bu. Tapi terbata-bata gitu dalam menyampaikan. Dan juga ada rasa takut kalau jawaban yang saya sampaikan itu salah. Dan ya, saya milih untuk nyerah jadinya, Bu. Dan pergaulan kamu. Saya sih punya teman dekat ya. Terus juga saya ada ikut salah satu organisasi di sekolah ini. Fadila bilang Fadila punya teman dekat, kemudian juga ikut organisasi. Nah, kok gitu? Iya, Bu. Saya masuk organisasi itu supaya saya bisa berani berpendapat kan, Bu, di depan banyak orang. Tapi nyatanya saya tuh tetap nggak bisa gitu, Bu. Oke, baik Fadila. Sepertinya Ibu merasakan juga ya Pak yang merasakan. Baik anak-anak, seperti yang Ibu tayangkan di gambar tadi, bahwasannya sampah jika menumpuk itu akan mengakibatkan permasalahan lain, ya. Nah, begitu juga dengan Fadila. Fadila dengan permasalahannya dia sekarang, dia butuh solusi. Ya, Bu. Fadila tuh harus menghilangkan rasa takut dan resiko terhadap diri dia sendiri, Bu. Harus lebih berani. Menurut saya, untuk Fadila harus yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan lebih banyak memotivasi diri sendiri. Saya, Bu. Ya, silakan Riri. Kalau menurut saya, Fadila selain disampaikan teman-teman tadi, kamu harus bangkit dan tidak gampang menyerah.
karena kamu punya kelebihan tersendiri yang kamu miliki. Saya, Bu, kalau Ya. menurut saya, Kak Dila harus banyak berpikir positif terhadap dirinya, jangan memikirkan hal negatif terhadap. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusi. Insya Allah solusi dari teman-teman akan dilaksanakan. Baik, Fadila. Nah, yang terpenting dari kamu Fadila adalah menumbuhkan rasa percaya diri adalah dengan salah satu motivasi diri dan kita berpikir positif. Baik, anak. Oke, udah atau memfantasikan apa yang disampaikan oleh gambar tersebut dengan solusi yang kalian beri terhadap Fadila. Oke, Bu, itu kan ada 3 gambar. Gambar Ya. pertama, kucing menganggap dirinya singa. Maksudnya tuh, Bu, kucing ini percaya kalau dia tuh sekuat singa, sehebat singa. Nah, untuk permasalahan ini, kalau kita depan kaca, itu kita menganggap diri kita tuh bisa. Jadi, untuk ini kita tuh harus percaya diri. Kalau kita tuh juga bisa. Itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Bu. Saya akan memotivasi diri saya sendiri, terus juga nggak boleh menyerah, harus bangkit dan merubah pola pikir saya menjadi pola pikir yang positif. Dan saya akan mengenali diri saya dan lebih fokus lagi pada kelebihan-kelebihan yang saya punya, dan juga saya akan mengembangkan kemampuan. Ada lembar kegiatan atau planning yang akan kamu lakukan untuk ke depan. Hal-hal apa saja yang bisa dapat kamu lakukan untuk mengubah kebiasaan kamu di dalam belajar sehingga kamu memiliki kepercayaan diri terhadap diri kamu sendiri. Ini Ibu kirim melalui link WA pribadi. Oke, silakan Fadila, apakah udah? Sudah, Bu. Sebentar saya kerjakan dulu ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Fadila. Baik, anak-anak semuanya, sepertinya waktu kita sudah habis. Kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup, ada yang mau memberikan tanggapan? Ternyata kegiatan konseling kelompok ini sangat menyenangkan. Kita bisa saling curhat-curhatan dan memberikan pendapat. Saya lega, ternyata kalau kita punya masalah, kita pendam pasti sakit. Tapi kalau seperti ini, saya lega, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik Nanda, untuk pertemuan selanjutnya akan kita adakan minggu depan. Di samping kita akan melihat tindak lanjut yang akan dilakukan Fadila. Juga kita akan nanti membahas beberapa permasalahan yang belum kita bahas. Evaluasi hasil kegiatan kita hari ini yang Ibu kirim melalui grup WA. Nanti setelah diisi, Ibu harapkan secepatnya untuk kemudian untuk LKPD ada lembar kegiatan juga. Silakan diisi juga, kemudian di Google di WA Ibu kirimkan melalui WA grup. Silakan dikirim kembali doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirnya berdoa tadi, maka berakhir juga lah pertemuan kita pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.